Tes, kedengaran nggak? Industri dan dunia kerja, mungkin ada yang sudah puas, ada yang lumayan puas, tapi juga ada yang tidak puas terhadap lulusan kampus atau SMK. Mereka sering bertanya, ini kenapa masih diajarkan materi-materi yang sudah nggak perlu diajarkan? Atau kadang-kadang mereka berpikir atau mereka bertanya-tanya, ini ada materi baru, perkembangan di industri tidak diajarkan. Justru tidak diajarkan di perkuliahan dan pembelajaran. Atau mereka juga sering bertanya-tanya, kenapa kok soft skill lulusan kurang? Ini kurang itu. Kenapa communication skill-nya kurang? Atau mungkin daya juang mereka, attitude mereka, sikap mereka ketika bekerja juga dinyatakan belum siap kerja. Nah, ini ada gap. Ini jelas ada gap. Masih ditambah dengan fakta banyak orang yang masih beranggapan melihat satu data, mungkin dari tahun ke tahun, pengangguran dari lulusan SMK sudah berkurang. Tetapi masih dianggap terlalu banyak. Di tengah-tengah harapan besar rakyat Indonesia, pendidikan vokasi akan mampu menghasilkan SDM yang kompeten dan unggul. Situasi ini kemudian juga ditambah dengan beberapa pihak yang masih gregetan, masih penasaran, ini kenapa kok belum bisa vokasi menjadi andalan kita, sehingga misalnya DPR membentuk panja vokasi, satu panja khusus untuk meneliti, mengakses, mencari tahu, mencari jawab kenapa vokasi belum bisa diandalkan. Dan ditambah lagi, Bappenas beserta pihak-pihak yang lain, kementerian yang lain juga sedang menyusun buku putih untuk mencari jawabannya. Kenapa vokasi masih belum bisa maksimal? Nah, sekali lagi ini ada gap antara vokasi, kampus vokasi, SMK dengan industri. Mungkin industri itu membutuhkan atau ingin makan nasi pecel yang istimewa. Apakah kampus atau SMK sudah memasak nasi pecel? Atau jangan-jangan ini nasi pecel diinginkan, tetapi ini jangan-jangan ini bukan nasi pecel. Mungkin ini gado-gado. Tidak ada nasi putihnya, tidak ada komponen yang diharapkan industri secara menyeluruh. Atau mungkin ini bukan nasi gado-gado, tetapi ini nasi kecap telur yang mungkin jauh, semakin jauh, tidak link and match. Nah, ini yang harus dipastikan. Kalau industri membutuhkan nasi pecel, kompeten yang hard skill dan soft skill-nya imbang, seperti tadi komplain soft skill-nya kurang, maka harusnya di sini juga benar-benar nasi pecel. Kurikulum benar-benar harus menghasilkan nasi pecel yang sesuai dengan ini. Kita sepakat dulu, inilah nasi pecel yang diinginkan oleh industri. Nah, untuk menciptakan output yang sesuai dengan industri ini, maka yaitu tadi harus link and match. Harus benar-benar dari awal duduk bersama untuk menyusun kurikulum, mengajar bersama, dan sebagainya. Itu ada di lemari situ. Situasi ini mari kita kupas. Bagaimana jawaban yang terbaik? Link and match itu adalah jawabannya, iya. Tetapi saya ingin masuk dari angle input, proses, output, dan outcome. Input, proses, output, dan outcome ini adalah satu kesatuan yang akan menjadi jawaban link and match seperti apa, yang akan menjawab kebutuhan industri dengan SDM yang memang kompeten. Kalau berani menyatakan I am kompeten, Ini stiker bukannya aku sudah belajar apa. Kalau aku sudah belajar apa, itu hanya mengandalkan ijazah, bukan I am kompeten, bukan aku mampu apa. Bahkan kita harus pastikan output ini benar-benar membuat outcome yang benar-benar membuat industri memiliki daya saing tinggi, produktivitas tinggi, sehingga itu akan menjadi penciptaan perkembangan ekonomi yang fantastis, terdorong dengan output SDM yang unggul dan kompeten ini tadi. Untuk mencapai output ini, proses ada banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya, link and match. Kurikulum, pengajar, magang, komitmen serapan industri, dan sebagainya. Ada 9 minimal ya. Cek ini. Kompetensi yang akan dihasilkan tentunya adalah hard skill, soft skill yang imbang, serta dibungkus dengan attitude, karakter positif, kejujuran, integritas. Itu yang harus dipastikan ada di kurikulum.
Yang kedua, saya ingin fokus pada kurikulum. Karena kurikulum ini adalah resep utama yang harus diperdalam. Dan ini kita akan merilis banyak kebijakan untuk benar-benar seluruh kampus vokasi dan SMK merubah kurikulumnya sehingga menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulum yang memastikan soft skill-nya harus kuat. Kurikulum memastikan penciptaan karakter, integritas, attitude, semangat, kejujuran, dan sebagainya pada lulusan. Kurikulum yang mengimplementasikan project based learning atau case method learning atau case based learning. Kurikulum itu penting. Yang ketiga pada proses adalah guru dan dosen harus berubah. Harus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi pengajar tetapi sebagai mentor, sebagai coach, sebagai fasilitator, bahkan sebagai teman dan sebagainya. Ada banyak yang lain, misalnya leadership kepala sekolah, dekan, direktur politeknik harus ditingkatkan. Kemudian kita mengembangkan D4 fast track dengan Jerman. Misalnya D4 itu tahun keempat full ke Jerman tambah setahun, maka mereka akan lulus sebagai S2 terapan dari Jerman dan mungkin dari Taiwan. Sehingga itu dinamakan program D4 atau sarjana terapan fast track dengan S2 terapan di luar negeri. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana SMK nanti akan dikembangkan menjadi SMK fast track, lulus mendapatkan ijazah D2. Dan di situ ada percepatan waktu pembelajaran dan pertambahan waktu pembelajaran di SMK fast track. Mayoritas itu untuk magang atau apprenticeship program. Magang sambil kuliah dan belajar. Ini mirip dengan dual system yang ada di Jerman, di vokasi di Jerman. Kemudian RPL juga kita berlakukan dengan optimal. Next, kita berpikir bahwa lulusan harus menghasilkan hasil karya riset terapan, sertifikat kompetensi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali inovasi pada proses ini. Harapannya apa? Harapannya proses yang inovatif ini menciptakan ekosistem yang dinamik dan memperkuat soft skill, hard skill seimbang, menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan akan menghasilkan outcome. Outcome-nya adalah dengan SDM yang memang unggul dan kompeten, industri akan diuntungkan. Industri akan mendapatkan satu kenyataan bahwa mereka sangat mudah untuk menarik SDM terbaik yang semuanya baik. Semuanya pada standar tinggi yang akan menciptakan kenaikan produktivitas mereka secara signifikan, serta mereka atau industri akan sangat menghargai lulusan-lulusan vokasi yang memang kompeten. Dengan apa? Karir yang baik dan gaji yang sangat baik. Dan itu semua akan kembali pada input. Input itu kan menjadi kunci utama. Kalau sampai proses sudah baik, kemudian outputnya kita harapkan baik dan kita mengharapkan outcome yang baik, tidak mungkin input itu tidak yang terbaik. Input adalah siswa baru SMK atau mahasiswa baru vokasi. Kita bayangkan, seandainya mayoritas anak-anak SMK masuk ke SMK dulu karena tidak passion, tidak punya visi, ngapain saya memilih SMK ini? Atau mereka memilih SMK hanya gara-gara tidak diterima di SMA, atau mungkin mereka memilih SMK karena terpaksa, atau mereka hanya pengen segera dapat kerja. Mereka pikir dengan 3 tahun di SMK, kemudian dapat ijazah, dan kemudian pasti dapat kerja. Itu bukan. Yang membuat mereka mendapat pekerjaan adalah kompetensinya. Nah, ini harus benar-benar menjadi PR besar kita. Siapa mereka? Anak-anak SMP dan orang tuanya. Anak-anak SMA dan orang tuanya. Saya bilang dan orang tuanya. Semua harus memahami bahwa
anak memilih tempat kuliah atau tempat sekolah itu karena passion, bukan karena orang tua berpikir atau membayangkan anaknya harus bekerja kantoran dengan gaji yang baik dan mereka harus masuk ke S1 apa atau ke ekonomi, padahal belum tentu passion. Ini menjadi PR, kita harus membalik ini semua. Begini perumpamannya, kita bayangkan seseorang memilih tempat kuliah atau tempat studi tetapi tidak terlalu dengan passion. Itu ibaratnya seperti dia menikah dengan seseorang yang dia tidak cintai. Kalau kelak dia membayangkan bekerja di bidang yang dia pilih dan dia bisa membayangkan satu rasa kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan melakukan pekerjaan itu akan menjadi indikator bahwa dia itu passion. Dia akan melakukan pekerjaan itu dengan bahagia. Gaji menjadi efek berikutnya. Dia akan terus belajar dan dia akan terus mengembangkan dirinya meskipun dia sudah selesai studi di SMK atau kuliah. Untuk SMK Fast Track D2 ini, tentunya kita tidak akan membuat seluruh SMK berubah menjadi SMK Fast Track 4,5 tahun. Sebagian besar SMK tentunya akan tetap 3 tahun, tergantung kebutuhan di industri. Dan SMK Fast Track ini harus dikembangkan dengan syarat pernikahan segitiga. SMK, industri, dan kampus vokasi. Bisa politeknik, bisa universitas, bisa institut yang memiliki prodi vokasi, yang memiliki prodi D2. Harus 3 ini. Sejak awal duduk bersama menyusun kurikulum dari semester 1 di SMK, mengajar bersama sejak dari semester 1, merancang magangnya sejak semester 1, dan disitulah akan menjadi kekuatan yang lebih dari seorang lulusan SMK. Dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun, tetapi 3 semester full magang di industri. Kompetensinya akan lebih tajam. Sertifikat kompetensi akan lebih banyak lagi. Dan mereka akan menghasilkan karya yang lebih banyak yang menjadi portofolio mereka ketika lulus. Sehingga ini menjadi keistimewaan besar ketika SMK menjadi 4,5 tahun, tidak membebani siswa SMK. Karena apa? 3 semester akhir atau 3 semester magang di akhir itu mendapatkan gaji. Sehingga tentunya ini akan menjadi percepatan. Di Jepang, SMK itu 5 tahun. Di Jerman, pendidikan vokasi di perguruan tinggi minimal bachelor. Dan ini kita akan gabungkan menjadi konsep vokasi Indonesia. SMK, perguruan tinggi yang seamless. Perguruan tinggi maupun juga kita koneksikan dengan S2 terapan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, kita perdalam pada inovasi.